Kunci orang bisa gampang ditundukkan tuh karena dia hatinya lunak, tenang hatinya. Ketenangan hati itu kuncinya tidur malam hari. Tuh. Makanya di surah Al-Anfal ayat 11 Allah menyebutkan tidur itu ketenangan. Nanti baca di Al-Anfal ayat 11. Izu ghashikumun nu'as amanatan minhu. Allah jadikan tidur di malam hari itu ketenangan, kata Allah. Aman, ketenangan. Nah, kata Allah, setelah bangun tidur, mandi. Karena dengan mandi itu kata Allah, wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, kotoran setan akan hilang. Itu disebutkan di Ibrahim 37. Ya, surah Ibrahim 37 kata Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah. Tanah tandus, gersang, tidak ada makanan, tanaman, air, tidak ada. Orang pun tak ada. Tapi ada di sana Baitullah, Masjid Haram, Ka'bah. Untuk apa Ibrahim meninggalkan anaknya? Askantu. Askantu bahasanya, supaya anak saya mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Fat, ya, surat 48 ayat yang keempat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakimah. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya iman mereka semakin bertambah. Kira-kira begitu artinya. Jadi kata Allah, ada satu nikmatnya yang Allah berikan kepada orang beriman, namanya sakinah. Ya, dia yang menurunkan as-sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan yang dirasakan oleh hati. Itu makanya fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Dia begini Bapak Ibu, apa yang kita namakan bahagia, ya, kita sering menyebut bahagia, ya. Dalam istilah Al-Quran kata bahagia itu ada 3 sebutannya. Pertama namanya sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan, dan itu diberikan kepada orang beriman di dunia. Jadi sakinah itu diberikan, itu fi qulubil mu'minin kata Allah, kepada orang beriman, itu diturunkan di sini, di dunia ini. Yang kedua namanya mata. Mata itu artinya kesenangan. Beda ya. Yang tadi ketenangan. Yang ini namanya kesenangan, mata. Dan mata ini diberikan ke orang kafir di dunia, kesenangan. Bapak Ibu kalau baca nanti ini misalnya baca di Ali Imran, ya, baca Ali Imran 196 dan 197. Apa kata Allah? Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun. Kata Allah, kalian jangan terpesona kalau melihat orang-orang kafir. Mereka dari dunia ini bagi mereka kecil. Pagi mereka di Indonesia, sore di Singapura, siang di Singapura, sore sampai ke Australia pula, malam nanti ke Eropa pula. Hari-harinya begitu juga. Ya. Kata Allah, jangan tertipu dengan mereka. Kata Allah begitu. Jangan terpesona dengan mereka. Karena
itu disebut Allah mataun qalilun, kesenangan yang sedikit. Jadi untuk orang kafir, kata Allah, namanya mata, kesenangan. Dan untuk orang beriman namanya sakinah, ketenangan. Ketenangan dan kesenangan ini beda apa ibu? Boleh jadi orang tidak senang hidupnya, tapi dia tenang. Boleh jadi orang itu senang, tapi belum tentu tenang. Gitu ya. Ini dua hal yang berbeda nih. Karena istilahnya berbeda. Yang satu namanya sakinah, yang satu namanya mata, kesenangan. Dan Bapak Ibu kalau baca misalnya di surat Muhammad ayat 12. Ya, Muhammad 12. Kata Allah, wallazina kafaru yatamatta'un. Orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Orang kafir begitu. Kata Allah, orang kafir itu hidupnya bersenang-senang tapi belum tentu tenang. Makanya orang-orang yang senang banyak yang narkoba. Karena tidak tenang. Makanya orang kayu banyak narkoba anak. Senang dia tuh. PT banyak, rumah rancak, oto rancak. Tapi lalu payah. Hati gelisah. Senang tapi tidak tenang, makanya narkoba banyak. Ya. Tegang hidupnya tuh. Ya. Itu makanya mata tuh sering gurur, menipu. Ya, di surat Al-Hadid 20 kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan itu menipu. Dia hanya tampak bahagia di mata orang lain, dia sendiri tidak. Itu makanya banyak orang kaya itu hidupnya stres, tinggi stres itu. Makanya orang kaya cocok jalan-jalan dah ibu. Ya orang jalan-jalan tuh biasa orang stres. Jalan-jalan tuh refreshing tak? Refreshing itu kan tak fresh hidupnya tuh. Supaya fresh, di-refresh dengan jalan-jalan. Ibunya bangga lah cok jalan-jalan tuh stres tuh. Ya. Ya kan tanda dia stres dia jalan-jalan kan. Istilahnya cari angin enak namanya. Karena yang ngacok jalan-jalan tu orang kayu, karena orang kayu kok tingkat stres tu tinggi ibu. Orang kayu tu ba'a carunya menjadi banyak, mencari yang dak ada, menambah yang ada, mempertahankan yang ada. Takwik camih orang kayu kok banyak takwik camihnya ibu. Orang miskin dak berkunci pintu rumah lalu betul. Karu lalu, tak masalah. Masuk curi, mencuri perampok, masuklah. Lah tiba-tiba orang mencilok ke lebih bingung lah, kena ambil kalau ada kena ambil paisanya lah kan. Makanya orang kayu tak ada stres. Makanya orang kayu tak ada perjalan-jalan. Di samping piti tak ada. Ya itu tu. Tapi stresnya kurang. Karena orang senang belum tentu tenang. Begitu juga orang yang tenang, dia belum tentu senang juga. Biasanya rumahnya gubuk, kendaraan tak ada, keken kamu di perjalanan, tapi bisa lalu lama, tandanya tenang tuh. Jadi di dunia ini hanya ada dua. Kalau tidak ketenangan atau kesenangan. Untuk orang beriman, Allah berikan ketenangan. Boleh jadi hidupnya tidak senang. Ya, boleh jadi mungkin dia sederhana aja, rumahnya biasa, kendaraannya motor bebek saja. Tapi dia bisa tenang hidupnya. Ada orang diberikan kesenangan, makan narkoba karena tidak tenang. Nah, yang ketiga namanya sa'adah. Sa'adah itu arti yang bahagia. Nah, kalau Bapak Ibu cari Al-Quran, ya bahagia itu hanya ada satu kali disebutkan, yaitu di sorga. Coba nanti baca surat Hud ya. Surat Hud 105 sampai 108. Kata Allah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Nanti di akhirat manusia itu hanya dua saja baginya. Dua saja. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Yang bahagia itu bahasa Arabnya sa'idun. Nah di ayat 108-nya disebutkan, adapun orang yang bahagia, wa ammal lazina su'idu fa fil jannah. Bahagia itu hanya ada di surga.
Kenapa bahagianya di surga? Karena tanda orang bahagia, dia tidak takut, tidak sedih, tidak sakit, tidak lapar, tidak tua, tidak mati. Itu tanda orang bahagia. Tanda orang bahagia itu tidak takut, tidak sedih, tidak lapar, tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Kata Nabi begitu. Di dunia kita takut, di dunia kita sedih, di dunia kita lapar, di dunia kita sakit, di dunia kita tua, di dunia kita mati. Karena itu bahagia tidak ada di sini. Jangan Bapak Ibu cari bahagia di dunia. Karena bahagia tidak ada di dunia. Tidak ada bahagia di dunia. Kata Allah, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Kalau engkau ingin cari bahagia, tempatnya hanya surga. Karena di surga itu tidak ada lagi orang yang tua, tidak ada lagi orang yang sakit, tidak ada lagi orang yang cemas, takut, sedih, lapar. Tidak ada. Tua, muda selalu, kaya selalu, senang selalu, tertawa selalu, kenyang selalu, tidak ada lapar. Jadi Bapak Ibu, kalau kau mencari bahagia di dunia aku, ada kau sobok loh. Coba cari orang di dunia aku yang bahagia, tidak ada loh. Tidak ada loh. Nyo susah dengan keadaannya masing-masing, karena Allah sudah katakan. Nanti baca surat Taha 117. Nabi Adam ketika hendak turun ke dunia diingatkan Allah, wala fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Adam, engkau jangan sampai ke dunia ni. Kalau engkau keluar dari surga sampai ke dunia, engkau akan berpayah-payah. Tasqa itu fi'il mudhari syaqiyun tadi. Syaqiyun itu payah-payah. Dan payahnya tidak berhenti. Makanya mudhari present continuous, tidak berhenti payahnya. Di surah Al-Balad ayat yang keempat kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia untuk payah. Payah. Memang begitu hidup, payah. Itu makanya hidup semuanya ujian kan. Payah. Carilah yang tidak payah. Orang kayo, nyo payah aja kayonyo. Orang miskin, nyo payah aja miskinnya. Ibu yang tidak punya suami, kecek sanang tidak punya suami itu, payah tu ibu. Ya, payah tidak punya suami itu mah. Ya. Sado masalah hadapi surang. Nampak kawan berjalan je suami berdua dah cinta lo jadi punya suami itu mah dia rancak mau ibu tu punya suami ada kawan bayo. Ibu yang punya suami itu mencari ibu surang, keceknya rancak dia menjando cibu kala aja kan. Nak kena seringi panjang saya ada aman wak. Nak lima bahagianya ada. Bahagia ada. Ya, apa anda punya istri susah tu Pak. Payah anda punya istri kok Pak. Tu cacahan nikah contohnya. Masak sendiri, cuci baju sendiri, makan sendiri itu susah. Lah punya istri takut pulang, nyopalak panjang sedibu pada itu. Nama bahagianya, ada bahagian. Nah, tapi Allah tawarkan yang namanya ketenangan. Kalau bahagia nantilah di surga lah bahagianya. Kalau ibu di dunia ini yang Allah turunkan sakinah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Bukan kesenangan, bukan kebahagiaan. Ketenangan. Boleh jadi masalahnya banyak, boleh jadi ekonominya mungkin tidak mewah, tapi dia bisa menemukan ketenangan karena Allah turunkan ke hatinya ketenangan. Nah, apa sebab-sebab kita mendapatkan ketenangan hati? Ini yang penting. Apa jalannya kita mendapat ketenangan? Dalam Al-Quran disebutkan Allah, jalan-jalan kita mendapatkan ketenangan atau sumber-sumber ketenangan hati. Satu, di surat Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ada kata litaskunu ya, sakinah tadi ya. Sakinah itu dari kata taskunu ini. Sakana yaskunu, sakinah sifatnya. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari dirimu istrimu. Untuk apa kamu menikah, memiliki istri?
supaya kamu mendapatkan ketenangan hati. Ini penting. Jadi sumber ketenangan hati kata Allah itu istri. Istri itu sumber ketenangan. Pokoknya apa-apa yang tak punya carilah ganti tak mau itu. Kalau apa-apa yang lah meninggal, ya sakinahnya, cari sakinah baru. Ya. Kau tugas Pak RW atau Pak pengurus, kau tolong data warga. Saya yang menduda, tolong carikan. Ya, karena istri itu sumber ketenangan. Betul, Allah sebut begitu. Untuk apa kamu menikah? Supaya hidupmu tenang. Ya, karena laki-laki ini ibu, kalau tidak punya istri hidupnya kacau. Kalau ibu mati suami ibu, ya mati suami ibu, justru ibu glowing sudah tuh. Banyak ibu-ibu kok mati suaminya menjanda kan glowingnya Pak. Wakile warasinya sudah tuh. Apa kok kalau mati istrinya yukusui balumui ibu, percayalah kamu. Perhatikanlah. Apa kok kalau mati istrinya Pak kusui tak urus lah. Ya dah. Kamari duduk bawanu hanya coba landangan. Ya dah. Itu makanya ibu-ibu ke apa misalkan kalau mati ibu awak ama itu orang gaib laki-laki itu tanya kayaknya, Pak lah nampak dia pak pengganti ama, pengganti ibu. Kalau alu nak carikan. Sebab laki-laki ku ibunya masya-Allah kalau tak punya istri ibu yo kacau hidupnya ibu. Dan tu terasa bana ketika sakit. Sebab kalau laki-laki ku ketika sakit ibu tak mungkin anak menyelesaikan hal yang hanya istri bisa menyelesaikannya. Tak bisa lah ibu, anak sesayang-sayang ke ayah, tak mungkinnya bisa merawat bapaknya ketika sakit seperti seorang istri merawat suami. Tak bisa. Hal-hal privasi yang mungkin istri yang bisa menyelesaikannya. Itu makanya laki-laki, kalau ibu-ibu mati suami ibu bisa menjanda sampai mati dan itu tak ada masalah. Maka ibu tambah bakilik beku mati suami itu. Kalau apa-apa kau tak bisa begitu. Kusuknya langsung. Itu alasannya apa kau tak ada idah ibu. Kalau ibu mati suami ada idah kan? Sampai bulan 10 hari. Kami mati ibu tak ada idah. Mati ibu malam kini besok kami menikah leh. Ya kok dia punya perasaan. Kalau tak punya perasaan tu wajar. Ya. Tapi boleh. Bah kami tak ada idah karena kami tak bisa lama-lama tanpa pasangan karena hilang ketenangan hati kami. Ya. Makanya istri ko sumber ketenangan bagi laki-laki. Saya punya guru Bapak Ibu. Usia beliau sudah lebih 70 tahun. Meninggal istri beliau. Tak berapa lama setelah menikah beliau balik. Nah kawan-kawan dia akrab seluruh negara. Pak apa lah gaik kau menikah jolai. Cik apa tu? Iyo dia penggaruin punggung saya. Jadi menggaruin punggung kau perlu Pak. Apa kalau kata punggung apa Pak losohan ke dinding tu mengelokak beko punggung tu. Tapi kalau ibu menggarui ke lama di mana kata siko ayah naik setelah ya tapi setelah ya enggak lama digarui apa. Jadi menggarui punggung perlu Pak Ibu. Ya dah. Bukan soal biologis lah, tapi kawan lalu tu ketenangan hati. Kadang-kadang gitu Pak Ibu. Awakku mau mula 65 kati, kadang-kadang lalu agak payah dah. Kalau ndak punya pasangan, ndak punya istri, beko bergolong-golong sama surang beko tu mah pagi lama tu mah. Tapi kalau ada ibu kawan mota ada jelah capek jelah pagi terus tu. Makanya ibu-ibu kau yang candu, kau ada apa-apa maduk ke ibu timo lah. Kau ada yang maduk ke ibu, aja ibu tolak lo, dia menyalak lah, nama-nama kerajo, dia malah gaik-gaik. Kau ada itu lah ibu. Untuk ketenangan hati. Gitu. Cuba lah ibu cari apa-apa yang mati istri tu, yo bana ndak selesai bantunya lah ibu. Begitunya menikah terus langsung tu. Berhasil langsung. Tenang bantunya langsung. Yang ndak punya istri cuba cari lah kado apa-apa bodeko saya bantu duduk tu tak ada ndak punya orang rumah itu. Ndak lurui duduk lah itu. Tu tak ada hidupnya ndak tenang tu. Nah, jadi istriku sumber ketenangan hati. Jadi kami menikah je ibu, tidak masalah biologis kalau ibu. Biologis itu bonus tu. Yang pokok kami menenangkan hati kalau je ibu.
Karena itu, ibu-ibu, jadilah sumber ketenangan bagi kami. Jangan jadi sumber masalah. Kadang kami lah takut pulang gara-gara ibu bagai. Harus kami pulang tu sanang, kami tiba di rumah tenang hati. Nabi Muhammad tu ibu, kalau banyak masalah ibu, banyak masalah, pulang ketemu Khadijah, hilang masalah Nabi itu ibu. Itu maka Nabi ketakutan di Gua Hira, di pagi Jibril lari Nabi tengah malam. Itu tengah malam Khadijah buka pintu, dibuka pintu. Khadijah selimuti aku, diselimuti. Tidak ada Khadijah bertanya, dari mana engkau kok teriak-teriak sebab? Tidak ada. Karena Khadijah tidak ingin itu suaminya terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan. Makanya ibu kalau apa pulang malam jangan banyak tanya, tak boleh banyak tanya. Kau di pintu ibu dah bertanya bagi kami, sasak angok kami menjawab pertanyaan tu malam-malam tu. Biar lalu dulu. Besok Nabi dah tanang, Nabi dah jago, baru tanya Khadijah, Rasulullah, ayah suamiku, Nabi kan belum jadi Nabi tu, ya, suamiku, kok mari-ari tadi malam pulang. Baru cerita Nabi tadi malam ambo dipagui makhluk anta beranta, kadang takut ambo. Kata Khadijah apa? Suamiku, engkau kan orang baik. Engkau tak pernah punya musuh. Engkau selalu bersilaturahim. Engkau membantu orang-orang miskin. Tidak akan ada orang yang akan mencelakakan dirimu. Tenanglah. Iyo lo dak kecek Nabi. Tanang Nabi begitu ibu. Kok tiba ibu mungkin apa takut apa tu mah. Tu kok jangan kasih tu je lah. Yalah banyak orang di situ cutu mah ada ya. Begitulah ketenangan. Itu namanya sakinah. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang ada ibu-ibu kok apa kok ndak ada masalah di luar loh. Pulang banyak masalah di rumah. Tu makanya apa aku suku duduk lapar punya banyak karena di rumah banyak masalah. Kok dapat kami pulang tu bersobok ibu kok hilang masalah tenang. Itu yang namanya sakinah ibu. Jadi ibu tiap pulang ibu jadi tukang palak. Saya dah amu lah tu. Kalau dia lagi apa terima alhamdulillah. Jangan minta tambah. Kok lagi tambah alhamdulillah. Kami segitu dapatnya ibu minta ya tambah. Sasa angok kami begitu. Tak tenang hidup kami jadinya deh. Ya tu. Ayalah pensiun pun lagi tak dong kerja lagi mana ada banyak kerja lagi. Timur saya ngadu tu. Ya jangan ngering-ngering ibu rumah tu tak tenang hati kami tu. Makanya ibu jadilah sumber ketenangan. Kalau kadang-kadang ada ibu pun jadi sumber masalah bagi suami. Makanya ada apa-apa aku cerita itu. Jadi apa konyo pejabat di kantor ko kalau ada masalah, nyo apa konyo lataan foto istrinya di HP. Gitu. Asa ada masalah di kantor nyo cari foto istri langsung. Hilang tanangnya. Ada masalah nyo cari foto istrinya langsung. Tanangnya balik. Pokok satu ada masalahnya cari foto istrinya kok tanang hatinya ibu. Itulah ibu apa tu. Sampai anak buahnya tanya kepo lo anak buahnya kok, Pak. Apa you sayang banget ke ibu ya batu. Satiuk mencari foto ibu ada masalah hilang masalah Pak tanang hati apa. Iyo dia ang. Bakop itu dan sekadang-kadang masalah nah asa den cari foto orang rumah ko hilang masalah tu. Bakop itu ikut yang paling gadang ko masalah ko ya. Ternyata masalah yang paling gadang ko kuat ya. Nyo giku ibu kalau ada yang kadang ketik hilang tak? Ya betul lah. Kalau ada masalah kadang nang ketek-ketek hilang, tu biasa saja tu. Ibu sakit gigi, masalah tu mah mati apa? Hilang sakit gigi tu mah. Dah betul. Kadang-kadang lai mati apa? Cerita dulu tu. Masalah. Ikut yang paling kadang ku acaknya. Makok yang lain hilang, ketek. Tu makanya ibu-ibu. Ibu jadilah sumber ketenangan. Jangan menjadi sumber masalah, beban bagi suami. Karena kami disuruh menikah ju ibu supaya menemukan sakinah kami. Maka kadang apa-apa kini kau capek mati ibu. Apa-apa kini kau pendek-pendek umurnya Pak. 65 lebih mati. Jarang 70 je. Kalau ibu-ibu 85 lu je mati deh. Enggak. Coba cek mana banyak nenek-nenek je kakek-kakek. Nenek-nenek ibu. Bakok apa-apa aku capek matinya ibu. Karena dadonya sasak, kepalanya angek di ibu. Ibu. Iya. Dulu kami sebelum menikah ibu dah mau deko bantu kami dah ibu. Kok sajak ju ibu kok kami mau deko bantu kami. Dulu kami bakilik gagah ke ibu. Sajak ju ibu kok lah bantu kami itu.
Karena ibu tak menjadi sumber ketenangan di kami, jadi masalah banyak itu. Sehingga kami kadang-kadang lah buruk untuk kami dianya. Maka mati jantungan banyak tu. Itu. Kini kok apa-apa banyak yang curhat kamu ni Pak Ibu. Ustaz kini kok Ustaz awak kini kok ialah banyak ya bang kawan bunuh awak capek banyak kini. Aduh Pak, itulah di antara tu COD tu COD tu yang bunuh kini itu. Ibu kok COD sekarang 3 kali sehari bagai. Kadang mulai kata kalau siang baru tiba mari paket. Paket lah susah sangat tu. Ya tu. Ya Pak. Mulai kau golek lo balik paket gitu. Ada ke jantungnya tu. Yang dipikir dah paket membayinya awak beko dah percaya lah ibu kamu. Betul Pak paket aja ya dah. Makanya ibu dah agak-agak lah aja sampai kami tak tanang di rumah tu lah gitu. Kami menikah ju ibuku untuk tanang. Tak untuk susah kami ju ibu untuk tanang. Nah. Aku ibu-ibu yang kadang galak, aku curiga sama kau. Jangan di rumah jadi sumber masalah panjang tu. Itu satu ibu ya. Jadi sumber ketenangan tu istri. Memang istri itu sumber ketenangan. Makanya kata Allah begitu. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan istrimu dari dirimu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. 2. Sumber ketenangan itu disebutkan Allah di surat An-Nahl 80. Ya kata Allah di An-Nahl 80 begini. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Ada kata sakanan ya. Allah menjadikan rumahmu sebagai sumber ketenangan hati. Masya Allah Pak Ibu. Jadi sumber ketenangan itu rumah. Bukan meja domino. Bukan lapau, bukan kafe, bukan night club, bukan. Ketenangan itu kata Allah, di rumahmu saya jadikan ketenangan. Dan rumahku tidak mesti mewah. Nabi tidak punya rumah mewah, hanya punya al-hujurat, kamar-kamar kecil. Tapi Nabi kalau sudah masuk ke rumah, tenang hati Nabi. Makanya Bapak sekarang sering saya heran Bapak Ibu, kenapa orang rumahnya mewah kok tidak betah di rumah? Rumahnya rancak, gadang, tapi lebih suka di lapau duduk dari pagi sampai sore sampai malam. Dan rumahnya rancak. Kenapa? Dia tidak menemukan sakinah di rumah. Padahal rumah itu sumber ketenangan. Ya. Memang ada pula syarat-syarat rumah ya menjadi sumber ketenangan. Karena kata Nabi, ada rumah seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, rumah yang di sana tidak ada zikir, tidak ada Quran dibaca, itu seperti kuburan gelap, pengap, sempit, sesak. Gitu. Tapi Bapak Ibu kalau ingin mencari ketenangan, rumahlah. Makanya Bapak Ibu apa-apa kau jangan biasakan apa keluar malam tu jangan biasa. Apa yang Pak cari keluar? Ketenangan, ketenangan tu di rumah. Tak di luar rumah ketenangan tu lah. Tak akan bertamu kita dapat ketenangan di luar, percayalah kamu. Karena Allah sudah menjamin, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kalau kamu ingin mencari ketenangan, ketenangan ada di rumahmu. Dan ya saya tidak mengatakan saya baik, tapi saya begitu. Saya kalau sudah masuk rumah, tidak akan pernah keluar lagi. Saya dari kecil memang diajar tidak berpantangan duduk di lapau, duduk. Ya kan sekadar untuk berkawan silaturahim, kau bersapu duduk dekat samini 2 minit, tidak amota. Tapi yang kan berjam-jam duduk tu tidak. Tidak ada ketenangan di situ, tidak ada. Ketenangan itu duduklah di rumah kita. Berbicara dengan istri, bercerita dengan anak-anak, bercengkerama dengan keluarga. Itulah ketenangan. Tidak jurang awak berjam-jam mota loh. Jo istri. Apalagi ibu-ibu kau kadang di rumah ibu kau. Awak akan rajo mau diambil Pak Ibu. Pagi pulang malam dari subuh lah berangkit, kadang malam baru tiba rumah. Tu boleh pai lo kelapau sudah tu. Bila istri ambil kau mengecek jambo Pak. Apalagi ibu-ibu kau yang laba numpuk idenya yang kena sampein ke awak tu mah. Ibu-ibu kau paknya wajib mengecek Pak 20,000 kata sehari tu Pak. Kondaknya sakit beko. Maka ibu-ibu kau ceramahnya motor di belakang begitu kan. 20,000 kata. Makanya ambo kalau berceramah apa ibu-ibu mota tak pernah bertagahan Pak.
20,000. Banyak tu Pak. Kau nak kalu aja sakit kau. Ndak percaya apa pancang lah ibu tu. Tiba Pak di rumah ajak lah ibu kau mengecek. Ndak kabar nanti 2 jam ndak kabar nanti mengecek kau tu. Katanya harus keluar tu Pak, keluar. Apa lapai mengecek je orang berjam-jam. Isi dapat ajak mengecek lah. Ya, makanya rumah tu sumber ketenangan. Duduklah di rumah, bercengkrama dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak, dengan cucu. Itulah ketenangan. Di rumah kata Allah. Bukan di luar rumah. Kadang apa-apa kau kadang lah pensiun, di lapau je duduk. Di posko je bermanuang. Apa main-main je lah gaik-gaik. Kau tak cocok. Orang bermain-main ku ibu anak-anak makuk bermain, makuk anak-anak bermain, akalnya kurang. Orang bermain ku ibu tandu akalnya lun panu itu makuk main itu mah. Kau dah pensiun bermain je lah. Di rumah lah kau kabar zikir apa, kau kawan baca apa, kau kawan mendengar kajian apa di rumah. Banyak kebaikan di rumah tu mah. Tapi di rumah duduk lah. Apalagi lah malam kau di rumah lah. Masuk anak-anak apa ibu? Jangan biasa anak-anak kau keluar malam. Tak ada ketenangan lah tu. Nah, kecik ibu-ibu, alhamdulillah lah. Kau awak mengeceknya serengi, kau encak ustaz ngecek ni ya. Tapi apa-apa aku nak dari pasan ibu-ibu lah Pak ya. Jangan nampak curiga lah aku ibu-ibu masan kau tak ada pasan. Ya. Apa-apa jangan biasanya keluar malam lah. Di rumah selalu. Ketenangan tu di rumah adanya. Nah, kalau seperti apa rumah yang menjadi sumber ketenangan itu nanti disebutkan ciri-cirinya ya di Al-Hijr 45 sampai 48 tapi nanti kita bahas. Yang ketiga, sumber ketenangan itu disebutkan di surat Yunus 67. Ya, Yunus 67. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah yang menjadikan untukmu malam supaya kamu tidur di malam hari agar kamu mendapatkan ketenangan hati. Salah Ibu ya. Jadi ketenangan hati itu kata Allah tidur di malam hari. Tak begadang loh. Tak akan ada orang yang begadang tu kamu menemukan ketenangan hati, tak bakal ada. Ketenangan hati itu kata Allah tidur di malam hari. Itu ketenangan. Ya. Bapak Ibu cubalah perasakan. Kalau lalu pas misalnya jam 10 lalu, jam sebalik lalu, tu jago jam 3 beko, sampai tu misal solat malam. Coba rasakan pagi perasaannya. Tenang, Pak. Cubalah Pak begadang sampai jam 3 jam 4, tu Pak lalu tu beko jago jam 9 jam 10. Itu mata merah, bantuk kusui, coba mengunyah orang saya bentuk tu. Perhatikan tak Pak? Orang yang ngacuk lalu malam tu Pak, lalu tengah malam tu, pagi tu Pak bantuknya juga ndak ada bantu orang lah tu Pak. Bantu kemangunya orang situ. Kenapa? Karena jiwanya tak tenang, hatinya tak tenang, tak tidur di malam hari. Kunci ketenangan tu tidur. Makanya Bapak Ibu, apa yang paling dibenci Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yatahaddasa ba'da salatil isya. Yang paling dibenci Nabi itu bercerita-cerita setelah salat isya. Benci Nabi itu Pak, bercerita setelah salat isya tu. Ya dia awak ini mau tahu tanah mau tahu kecuali kau ada pengajian, ada nasihat atau tausiah tu tak apa-apa, takziah tak apa-apa. Tapi mau tahu tak so di lapau tu Nabi paling benci tu habis isya. Kenapa? Nabi habis isya tu tidur. Tu maka makan malam Nabi sebelum maghrib. Kalau Nabi habis isya tidur. Beko Nabi jago jam 1 tengah malam. Ya. Nabi tak tidur lagi, tahajud sampai pagi. Menjelang subuh Nabi sedikit berbaring. Itu tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Sehingga hati Nabi kok tenang. Kenapa? Tidurnya pas. Cobalah Bapak Ibu rasakanlah, tidurlah beko jam 10, tu jago jam 3. Pas jago tu yo bana tenang, perasaan wak rasanya. Ya tak? Jadi memang tidur kuncinya Pak. Kini anak-anak kini kok Pak yang jadi masalah. Lalunya jam 2 main HP. Subuh tak lambe, jago siang. Tu maka anak-anak kini kok beringas. Anak-anak kini kok mada Ibu.
payah menundukkan hati anak-anak kini. Karena hatinya tidak tenang tu, maka payah ditundukkan. Karena lalu malam kuncinya tenang tu. Ya. Kunci orang bisa gampang ditundukkan tu karena dia hatinya lunak, tenang hatinya. Ketenangan hati itu kuncinya tidur malam hari. Tuh. Makanya di surat Al-Anfal ayat 11 Allah menyebutkan tidur itu ketenangan. Nanti baca di Al-Anfal ayat 11. Izu ghashikumun nu'as amanatan minhu. Allah jadikan tidur di malam hari itu ketenangan, kata Allah. Aman, ketenangan. Nah, kata Allah, setelah bangun tidur, mandi. Karena dengan mandi itu kata Allah, wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, kotoran setan akan hilang. Karena yang membuat hati gelisah kok setan. Karena setan kok yuwaswisu fi sudurinas, dia di hati kita tuh mewas-was. Mandi pagi itu membuat kotoran setan hilang. Makanya Bapak Ibu jago lalu tuh jam 4 atau jam 4:30 atau jam 4:30 langsung mandi, jangan tak mandi. Biasa Ibu orang kalau mandi pagi rajin Pak, mandi sudah jago lalu tuh jam 4 nyu mandi tarui. Awet otaknya tuh, pikiran tuh, tak akan diganggu setan. Karena setan kok merusak akal. Tuh setan merusak akal. Makanya orang pikun itu akalnya dirusak setan tuh. Seperti orang gila, makanya gila itu majnun. Orang yang diganggu jin itu majnun. Iya, itu kok majnun namanya orang gila tuh. Diganggu jin itu otak itu, akalnya tuh. Hingga hilang hang. Nah, orang gila atau ubek orang gila kok mandian menjelang pagi. Itu terapi orang gila tuh, mandian jam 4 tuh, jam 3. Makanya orang kalau mandi jago lalu jam 4-nya mandi, akalnya tidak akan diganggu setan. Makanya Bapak Ibu kalau mulai malai mandi pagi, ada Bapak Ibu yang mulai malai mandi pagi, dua ke mungkinnya kalau tidak pikun atau cek lain. Makanya tidur itu ketenangan. Nah yang keempat, ketenangan itu disebutkan di Ibrahim 37. Ya surah Ibrahim 37 kata Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah. Tanah tandus, gersang, tidak ada makanan, tanaman, air, tidak ada. Orang pun tak ada. Tapi ada di sana Baitullah, Masjid Haram, Ka'bah. Untuk apa Ibrahim meninggalkan anaknya? Askantu. Askantu bahasanya, supaya anak saya mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menemukan ketenangan hati, tempatnya rumah Allah. Rumah Allah sumber ketenangan hati. Itu maka Nabi Muhammad ketika dada beliau sesak, istri mati, paman mati, dada Nabi sesak, kata Allah, alam nasrah laka sadrak, dadamu akan lapang setelah ini. Bagaimana caranya? Diajak Nabi jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu rahasianya Nabi kenapa Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Karena dada Nabi sedang sesak. Alam nasrah laka sadrak. Nabi sesak dadanya. Karena Khadijah mati, Abu Talib mati. Orang sedang menyakiti kita. Akhirnya Nabi diajak jalan-jalan tuh, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk menunjukkan sumber ketenangan itu adanya di rumah Allah, masjid. Bapak Ibu kalau ada masalah, duduklah di masjid. Tenang hatinya. Itu maka Bapak Ibu duduk mendengar ceramah aku mengantuk banyak aku. Ya. Mengantuk mendengar ceramah aku tanda hati tenang tu Pak. Apalagi kok laluk tu lara. Ya. Apalagi kok laba karu tu dak boleh tu laba rasi mana dosa dak boleh tu tenang mana. Makanya Pak pengurus sering saya sampaikan tu, masjid kau jadi kunci-kunci pintunya. Bapak itu apa kau bercakap je ibu, bercakap je isteri. Apa di masjid golek-golek. Jangan kelapau di masjid. Tanang hati apa beko tu. Jadi kalau ada apa-apa sudah isya golek-golek baru tu sedang bercakap di rumah tu. Tapi percayalah ibu, sudah di masjid kau beko, tanang pulang tu. Saya lah tanang lah. Makanya banyak apa-apa pensiun duduk-duduk di masjid lama-lama. Kalau bacok kan seringnya di ibu rumah menenangkan jiwanya. Ayo ke masjid lah. Betul itu. Duduk masjid. Gitu.
Itu sumber-sumber ketenangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat ketenangan, 1 istri. Begitu kata Allah. 2 rumah. 3 tidur di malam hari. Yang keempat, masjid. Baitullah, datang ke rumah Allah. Tenang hati kita tuh. Nah, kalau bahagia nanti di akhirat, surga. Tapi ketenangan Allah berikan ke orang beriman. Ada jalan-jalannya itu, jalan-jalan supaya kita dapat ya ketenangan hati. Nah, itu dulu Bapak Ibu, sudah azan nih. Jelas ya? Kalau lah jali itu cuma bertanya aja lah. Kalau lah jali bertanya lah, menambah karajo nama. Ya Pak. Safar dengan jalan-jalan gitu. Oh, kalau jalan-jalan itu banyak bahasanya Pak. Ada tamasya, ada rihla, ada safar, ya, ada syariah, macam-macam lah jalan-jalan tu. Nah, kalau safar tu jalan siang. Ya, makanya safar tu terang artinya. Terang. Wasubhi iza asfar. Safar disebut safar karena terang, jalan tak buka, pintu tak buka, rumah tak buka, sado tak buka, itu safar namanya itu. Ya. Kalau berjalan malam bahasa Arabnya abrah. Itu malam, kalam. Makanya Nabi Musa berkata lan abrah hatta saya tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain. Begitu kata Nabi Musa ya. Kalau tamasya jalan santai, jalan lambat-lambat, santai. Itu tamasya tu. Ya, makanya masa tu jalan lambat. Ya, jadi safar itu jalannya jalan siang biasanya. Walaupun safar kemudian digunakan untuk maksud perjalanan secara umum gitu. Ya, semua perjalanan kemudian disebut dengan safar, tapi makna aslinya safar itu berjalan siang. Berjalan malam itu namanya sara. Itu makanya Nabi Muhammad tu Isra dan Mi'raj tu asra lailan. Itu berjalan malam tu. Ya, jadi jalan tu macam-macam tu namanya. Begitu Pak. Tapi itu pengertian bahasa saja. Begitu. Begitulah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.